Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan drama antara Baim Wong dan juga Paula. Salah satu isu yang saat ini sedang menjadi bahan perbincangan yang sangat panas di masyarakat terkait dengan penyakit yang diduga itu adalah diidap oleh Paula begitu. Dan ini sudah beredar kemana-mana. Nah kan banyak masyarakat yang bertanya-tanya karena penyakit ini kan masih relatively kayak awam ya dan juga banyak stigma negatif. Apakah kalau seandainya nih, bahwa memang betul yang disampaikan yang dari data-data yang beredar berkasnya bahwa Paula mengidap itu sebelum melakukan pernikahan dengan Baim, berarti Baim tertular dong. Bahkan juga takutnya anak-anaknya juga bisa kena. Nah, ini kan sebenarnya masih banyak orang yang awam, teman-teman. Nanti kita coba dalami ya, karena belum tentu kalau sudah terkena hal seperti itu pasti akan menularkan. Bukankah mereka kalau berhubungan suami istri bagaimana, menyusui bagaimana, itu juga bisa teman-teman ya salah satu hal yang mungkin di Indonesia masih belum awam. Kesimpulannya adalah begini ya, bahwa penderita dari penyakit tersebut dapat memiliki anak yang sehat dengan perawatan medis yang tepat, termasuk konsumsi namanya pil ini adalah ARV, pilihan persalinan yang tepat, dan pendampingan dari program PMTCT. Kalian bisa cek lah ya. Itu adalah singkatan dari program Prevention of Mother to Child Transmission. Itu adalah bagian yang bisa untuk meminimalisir terjadinya penularan. Nah, kan Baim sekarang itu, kalau aku lihat dari postingannya, dia tuh sudah well prepare banget, dia nggak mau dituduh memiliki hal tersebut. Nah, ini dibuktikan ya waktu aku lihat Hotman Paris itu kan cukup frontal dan juga cukup keras yang diduga adalah untuk menyindir Baim Wong gitu terkait dengan penyakit tersebut. Baim tuh mengatakan dengan tegas di salah satu postingannya terakhir, ini gini ya, ada statementnya Baim ya, aku bacakan teman-teman ya. Alhamdulillah saya sehat, nggak ada kanker, tumor, HIV atau penyakit yang lainnya. Cuma kolesterol aja tinggi, karena masih suka makan seafood, keju sama daging merah, tapi semua oke. Di lain waktu, saya juga sudah tes kejiwaan mental, Alhamdulillah saya pun sehat. Tidak ada penyakit mental yang perlu saya khawatirkan, Allah Maha Baik. Ini kan foto-foto yang diposting ini kalau nggak salah ini sama dokter-dokter yang ada di rumah sakit Penang. Namanya adalah Gleneagles. Gitu nggak bacanya. Lanjut lagi disampaikan di Baim di sini adalah begini. Bagi saya, penyakit itu adalah privasi seseorang dan itu kadang merupakan luka bagi orang tersebut. Kalau bisa jangan diumbarkan ke publik, rahasiakan. Takutnya kalau benar, kasihan orang tersebut bukan karena kita ingin menyembunyikan sesuatu, tapi karena itu menyangkut hak dasar seseorang manusia, hak atas privasi, harga diri, dan kendali atas cerita hidupnya. Penyakit, terutama yang berat atau berbahaya, bukan hanya soal medis, ia membawa beban emosional, sosial, bahkan spiritual. Ketika seseorang mengalaminya, dunia bisa terasa mengecil, dan kadang satu-satunya tempat aman yang tersisa adalah pasangannya sendiri. Bayangkan saat seseorang berjuang melawan rasa takut, sakit, dan ketidakpastian, apa yang paling dia butuhkan? Bukan perhatian publik, tapi perlindungan, pemahaman, kesetiaan. Kalau dibalikan keadaannya, apakah seseorang mau penyakitnya dikasih tahu ke publik? Pasti jawabannya tidak. Ini hanya pandangan pribadi saya. Ini dipostingnya tuh sekitar 2 minggu yang lalu, teman-teman. Di mana masih belum tanggal 11 April 2025, ini kayaknya masih belum heboh-heboh ya isu terkait dengan postingan yang diduga itu adalah untuk Paula ya, yang ada putusan surat pengadilan ada penyakit 3 huruf tersebut. Ini jauh hari sebelum itu. Nah, ada yang bilang bahwa apakah Baim ini sudah well prepare sebelum itu semua beredar, makanya dia sudah ngebuat postingan ini, dan ini pun ada di Instagramnya tidak dihapus sampai sekarang. Cuman dari kata-katanya ini, yang aku garis bawahi adalah bahwa penyakit yang berbahaya tersebut itu apa ya? Yang dibutuhkan adalah pasangan, perlindungan dari pasangan, pemahaman dan kesetiaan, bukan perhatian publik. Apakah ini dugaannya menyindir sosok tertentu yang selama ini kan tahun pertama Baim mengakui bahwa dia ini yang dikesankan adalah orang jahat dan dihujat sama banyak netizen. Walaupun sekarang yang menghujat dia juga masih banyak, tapi trennya itu menurun ya. Waktu aku lihat Paula diwawancara di Densu kan juga bilang ya, kalau sekarang itu kayaknya berbalik gitu kan ya.
justru sekarang yang di atas angin sepertinya Baim Wong begitu. Tapi juga masih ada pro dan kontra. Nah, dari statementnya Hotman Paris, itu juga cukup pedes nih dugaannya untuk Baim Wong nih. Ini coba kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Hotman Paris, walaupun dia bukan kuasa hukumnya Paula, tapi Paula juga sudah sempat ngobrol sama dia, minta bantuan doang, nasihat lah ya secara hukum, tapi bukan sebagai kuasa hukum Paula. Kalau jangan sebutkan dirimu laki-laki, kalau kamu tidak bisa berpikir panjang atas semua ucapanmu. Kau bukan laki-laki kalau kau tidak bisa berpikir panjang atas semua ucapanmu. Kalau kau secara terang-terangan menuduh, membeberkan istrimu kena HIV, sama saja kau mengindikasikan ke publik bahwa seolah-olah anakmu kemungkinan besar juga kena HIV, karena semua sudah tahu bahwa HIV itu menular, apalagi kalau sudah berkaitan dengan kehamilan. Itu kemungkinan besar bisa menular, belum pasti tapi kemungkinan besar. Berarti sama saja kami mengidentifikasikan atau memberi signal ke pihak ke publik bahwa seolah-olah anakmu juga bisa kena atau sudah terkena HIV. Bagaimana nanti teman-temannya di sekolah? Apakah menjauh? Tarik perkataanmu itu, kalau kau nggak mau jadi batuk nih mendengar itu benar-benar omongan tidak bertanggung jawab ya, oke? Ini kayak gua apa adanya, saya nggak ada ini munafik ya. Jadi ya dugaannya ini adalah ditujukan untuk Baim Wong ya, karena memang sedang menjadi bahan sorotan. Cuman memang ada betul juga yang disampaikan dari Hotman Paris. Nanti bagaimana dengan reaksi anak-anaknya? Aku yakin sih lingkungan dari Baim Wong termasuk anak-anaknya sekolahnya itu di lingkungan yang sudah bukan lagi menengah tapi level atas. Mereka udah paham bagaimana penyebaran tentang 3 penyakit tersebut ya, 3 huruf tersebut itu nggak segampang itu. Karena di Indonesia itu masih banyak yang berpikir misalnya, mohon maaf aku juga dulu seperti itu mikirnya bahwa kalau di rumah sakit nih bareng ada nyamuk gigit, kemudian gigit ke tempat yang lain, itu bisa menjadi metode penularan. Ternyata tidak sama sekali. Jadi kayak kita berbagi sharing makanan, minuman, atau hal-hal yang lain tidak akan melakukan terjadi penularan. Bahkan melakukan hubungan suami istri pun, kalau sosok tersebut yang diduga menderita hal itu sudah mengkonsumsi obat sedemikian rupa dan sudah undetected, itu tidak akan menularkan ke pasangannya. Nah, coba aku baca dulu ya teman-teman ya. Adalah sumbernya dari berbagai media yang aku dapatkan di sini ya, terkait dengan hal tersebut. Apakah penderita tersebut bisa memiliki anak yang sehat? Jawabannya adalah bisa, teman-teman. Pengobatan bagi ibu hamil yang positif itu harus rutin mengkonsumsi ARV selama kehamilan dan persalinan. Ini membantu menurunkan viral load jumlah virusnya hingga tidak terdeteksi sehingga resiko penularan ke bayi sangat kecil. Jadi bukan berarti kalau sudah kena itu pasti bakal menular ke pasangan dan juga anaknya, itu sama sekali tidak, dengan syarat kalau sudah ditangani dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian persalinannya bagaimana? Kan banyak yang komentar tuh kan ya, jika ibu berhasil menurunkan viral load hingga tidak terdeteksi dan kondisi medisnya mendukung, ibu tetap bisa memberikan ASI eksklusif. Jadi bisa menyusui. Namun jika viral load tinggi atau bayi sudah pernah diberi formula, pemberi ASI mungkin perlu dihindari untuk mencegah penularan. Jadi tergantung nih kondisi dari sang ibu. Kalau memang sudah undetected, nggak apa-apa, berikan air susu ibunya normal, tidak masalah. Terus bagaimana dengan pasangannya, Anjas? Kalau dia menggunakan alat kontrasepsi, kita lihat dari segi pendidikannya teman-teman ya. Aku ambil momen ini untuk knowledge ya buat kita semuanya. Lantas bagaimana dengan suami istri yang melakukan hubungan tersebut jika salah satunya memiliki positif yang seperti itu? Kalau sudah undetected, itu amannya memang harus menggunakan alat kontrasepsi. Tetapi kalau tidak mau menggunakan alat kontrasepsi pun nggak masalah. Maksudnya gimana? Ada pil tertentu, aku lupa namanya pil apa ya, PrEP gitu ya, buat orang yang berisiko tinggi memiliki hal tersebut, dia mengkonsumsi PrEP setiap hari, itu dia melakukannya tanpa ada pengaman, itu tidak masalah. Sebutnya adalah PrEP, dia tidak akan terkena lagi
virus itu gitu loh. Jadi memang ada caranya seperti itu. Di Thailand itu hal seperti ini sudah hal yang biasa dibicarakan, banyak orang, mohon maaf ya, ini tidak harus ditiru. Ada sebagian orang itu yang hidup bebas, kemudian dia tidak mau terkena penyakit tersebut, tapi juga tidak mau pakai pengaman, makanya dia pakai minum pil tersebut. Itu untuk sudut pandang yang lain. Tetapi sudut pandang yang lain juga ada orang yang sudah menikah, terkena hal tersebut, bukan karena hubungan seksual bebas, tapi karena kan ada penyebabnya banyak ya. Ada yang kena jarum suntik, ada yang mungkin transfusi darah, kecelakaan, dan sebagainya kan banyak penyebabnya, nggak cuma satu aja. Tapi untuk menjaga menggunakan pil PrEP tersebut ya. Lanjut lagi adalah, kesimpulannya seperti aku bacakan di awal tadi, bahwa penderita yang positif tersebut itu bisa memiliki anak yang sehat dengan perawatan medis, termasuk konsumsi obat tertentu, pilihan persalinan yang tepat, dan pendampingan dari program PMTCT atau Program Prevention of Mother to Child Transmission. Sekali lagi, kalau isu yang beredar di berbagai media Indonesia yang mengatakan bahwa Paula memiliki hal tersebut itu adalah benar. Jadi itu bukanlah penyakit yang mengerikan sekarang. Zaman sekarang itu udah bukan lagi kategori yang ngeri, cuma lebih ke stigmanya aja. Berkali-kali aku katakan bahwa hal tersebut itu jauh lebih ringan dibandingkan kayak penyakit diabetes. Diabetes itu, waduh, kita luka dikit aja bisa terjadi macam-macam yang mengerikan gitu ya. Bukan bermaksud aku sosokan menguliahi atau seperti apa, cuman memang faktanya seperti itu, karena kita kan di Indonesia itu masih stigmanya negatif sekali, padahal di luar yaitu bukan hal yang mengerikan lagi untuk zaman sekarang. Terus juga ada salah satu video yang juga beredar di masyarakat yang kalian banyak mention ke YouTube ini dan juga Facebook pageku ya. Ada rekaman yang diduga ini adalah momentum pada saat Baim Wong itu menjatuhkan talak pertama kali kepada Paula setelah terjadi kayak argumentasi. Ini adalah salah satu dugaan rekamannya teman-teman. Iya, minta maaf. Aku pikir kamu gak suka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jangan sayang. Aku mau cerai. Sayang, jangan. Iya. Aku mau cerai. Selamat. Sayang, jangan. Iya. Maafin aku ya. Aku udah gak Jangan emosi, sayang. Aku gak mau. Mana ada aku emosi. Enggak emosi aku. Sayang, jangan. Ini tahu, jangan, sayang. Aku mau cerai. Aku udah 3 kali ngomong. Sayang. Iya. Aku udah ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Ya itulah, Paula memang kelihatan banget dia sangat sedih dan dia pengen berusaha mempertahankan rumah tangganya, tapi Baim dengan kekeh mengatakan, saya sadar, saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya mau cerai. Dan itu dalam Islam kan kalau sudah keluar kata-kata tersebut oleh pria, jatuhnya sudah talak. Dan yang menjadi pro kontra di masyarakat, kok ini ada rekamannya? Siapa yang merekam? Tujuannya apa? Dugaannya ini adalah dari pihak Baim ya, karena mungkin kita nggak tahu nih menyebarkan siapa kalau memang itu adalah Baim ya. Terus tujuannya apa? Latar belakangnya apa? Ini kan hanya Baim yang tahu sebenarnya. Cuma dari sini banyak orang yang kontra gitu sama Baim. Apa jangan-jangan semua ini direkayasa begitu? Bukan rekayasa, maksudnya dibuat sedemikian rupa, diskenariokan agar menyudutkan Paula. Apakah seperti itu? Itu bagi yang kontra sama Baim. Tapi bagi yang pro dengan Baim mengatakan, tidak mungkin, itu adalah bukti-bukti yang Baim harus keluarkan karena selama setahun terakhir dia adalah sosok yang dikategorikan evil atau orang jahatnya dalam peristiwa ini dan dia kesannya tidak terima dan dia juga harus memperbaiki itu semua. Aku berharap bahwa masalah ini segera selesai dan suka tidak suka kalau memang ini adalah sebuah permasalahan yang belum bisa ada titik temunya, segera dicari titik temunya, jangan diabaikan. Kan orang tuh kadang mentang-mentang udahlah kita harus positif semuanya, nggak gitu. Maksudnya kalau memang ada sesuatu hal yang belum bisa diselesaikan, diributkan, ya udah ributkan dulu aja. Jangan sampai seperti api dalam sekam. Api dalam sekam itu, api di luarnya kelihatan kecil, tetapi di dalam ada kobaran yang membakar kemana-mana. Jadi aku rasa selesaikan aja semuanya. Kalau ada masalah, pidana, hukum, apapun itu, bereskan. Karena itu adalah salah satu cara untuk terjadinya perdamaian yang hakiki. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Semara. Sampai jumpa.